buat video yang beredar tentang laporan gaib lah. Yang dilaporkan adalah akun, bukan nama pemilik akunnya. Dengar ya, laporan itu kalau di Polda Metro Jaya harus melalui konseling, dan ketika pencemaran nama baik ITE itu diproses oleh cyber, sehingga rekomendasi dari hasil telaah cyber dituangkan di SPKT sebagai laporan ya. Jadi bukan saya yang menulis, seperti misalnya contoh kasus gue ngelapor Baim Wong ke Polres Jakarta Selatan ya, itu datang dengan apa? Oh, bagaimana saya mau melaporkan begini dengan itu masuk pasal segini, tolong diproses, tek, buktinya apa, kejadian di BAP langsung, oke, itu jadi. Kalau di Polda Metro Jaya itu berbeda. Jadi laporan yang sekarang tentang Nikita Mirzani, pencemaran nama baik yang dilakukan dan penyebaran nomor handphone yang dilakukan kepada saya, Tengku Zanzabela, itu adalah rekomendasi dari cyber Polda Metro Jaya. Sehingga kalau ditanya kenapa bukan pemilik akunnya yang dilaporkan, kenapa akunnya, itu bukan saya yang melaporkan. Sempat terjadi argumentasi keras antara saya dan pihak cyber di Polda Metro Jaya ya, tapi saya masih menghargai penegak hukum. Saya sangat percaya dengan penegak hukum, lantas saya biarkan. Saya konsultasi dengan pengacara saya, dia bilang nanti nggak apa-apa, nanti bisa pengembangan ketika naik sidik. Ketika pengembangan naik sidik, maka itu dipanggillah saksi. Saksinya siapa? Termasuk Fitri Salhuteru sebagai saksi. Karena hubungannya dengan chatting antara satu arah antara saya, Tengku Zanzabela, dan Fitri Salhuteru yang disebarluaskan oleh orang pihak ketiga, yaitu Nikita Mirzani Mawardi. Ya, lalu kapan prosesnya, Kak? Kok nggak ditindaklanjuti? Sabar, karena proses itu memakan waktu 14 hari. Setelah 14 hari ada update selanjutnya. Kalau tidak, maka saya akan follow up, saya akan pertanyakan pengembangan kasusnya seperti apa ketika sudah naik sidik. Kalau tidak ditangani, saya akan lapor ulang ya di tempat lain, begitu. Kalau dibilang tidak masuk unsur pidananya, siapa bilang? Saya punya rekaman argumentasi di mana mereka pun menyatakan itu masuk unsur pidananya untuk penyebaran nomor telepon, data pribadi. Ya, itu kan ditutup satu ujungnya, memang ditutup. Lantas kenapa ada ratusan chatting masuk dan menyerang get kontak saya dengan bahasa-bahasa yang tidak berperi kemanusiaan? Ya, begitu. Lalu kok laporannya begitu? Saya pertanyakan, kenapa laporannya seperti itu? Ya, nanti kalau mau bertanya seperti itu, kita tanyakan kepada tim cyber Polda Metro Jaya, karena SPKT dibuat berdasarkan rekomendasi dari mereka, plek ketik plek. Ya, saya berdebat memasukkan memasukkan pasal-pasal lain seperti pasal 36 kerugian. Saya mengalami kerugian. Ya. Kerugian apa? Banyak kerugian saya, karena nomor itu adalah nomor pribadi yang tidak bisa saya gunakan lagi. Saya itu punya bisnis juga. Walaupun bisnis saya tidak megah, tapi itu adalah sumber penghasilan saya, membantu kebutuhan rumah tangga saya. Ya, paham? Pasal 36 tidak dimasukkan. Lalu apa? Data pribadi. Yang dicantumkan di sana adalah pasal 27 ayat 3, Junto 45 ayat 3. Ya, di situ ITE dan pencemaran nama baik. Tapi di SPKT memang dituliskan menyebarkan nomor ponsel saya tersebut. Saya hanya mengingatkan kepada Bapak Polda Metro Jaya dan kepada kalian, jangan termakan hoax sama mereka tentang sok-sok tenang, itu adalah laporan gaib. Tidak. Laporan apa? Itu berdasarkan dari rekomendasi cyber. Sekali lagi saya ulang-ulang. Ya, sehingga itu bukan saya yang buat. Seharusnya pemilik account, bukan accountnya. Tapi oke, kita tunggu naik sidik. Ya, terima kasih. Video ini saya akhiri dulu, akan saya share. Setelah ini kita akan live lagi. Terima kasih semuanya.